Halo sahabat Ruanita dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Anna dalam diskusi IG Live setiap bulan dalam episode November tahun ini ya. Oke, tema episode November 2023 adalah tentang Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan judul acara dari episode IG Live, diskusi IG Live saat ini adalah Merdeka dari Kekerasan. Baik, sahabat Ruanita, sebagai awalan saya mau menjelaskan sedikit sebelum saya mengundang dua sahabat Ruanita yang akan hadir bersama saya membahas lebih dalam tentang Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati dunia Sabtu depan gitu. Nah, sebagaimana sahabat Ruanita ketahui bahwa Ruanita itu telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan Indonesia untuk menggelar workshop seni kolase dan menggelar kampanye 16 hari di kanal sosial media Ruanita dan Komnas Perempuan begitu. Nah, program yang setiap tahun kami selenggarakan bernama ICU, Aspirasikan Suara dan Inspirasi Nyatamu begitu. Dan di tahun 2021, di tahun pertamanya Ruanita berdiri, kami membuat bentuk kampanye surat terbuka mengenai keprihatinan akan maraknya kekerasan. Lalu di tahun 2022 kami melakukan bentuk kampanye dengan cerita penyintas kekerasan, dan mereka bercerita yang sahabat Ruanita bisa melihat dokumentasinya di saluran media sosialnya Ruanita Indonesia. Nah, kali ini mungkin sahabat Ruanita sudah melihat keriuhan beberapa minggu lalu. Ruanita Indonesia bekerja sama dengan Komnas Perempuan menggelar workshop seni kolase. Nah, bagaimana workshop ini berjalan? Lalu temanya adalah Merdeka dari Kekerasan. Mengapa kolase? Kita akan membahas lebih dalam dengan dua sahabat Ruanita lainnya. Ada Kak Ferianto Sitohang, beliau adalah komisioner dari Komnas Perempuan Indonesia. Dan juga ada Kak Hernita Oktarini, beliau adalah koordinator proyek dari program ICU 2023 ini. Saya akan undang mereka untuk hadir dan kita akan berdiskusi sekitar 30 sampai dengan 40 menit ke depan. Silakan kalau ada pertanyaan, sahabat sambil mengundang teman-teman yang hadir. Sebentar. Oke, saya akan undang. Semoga tidak ada kendala teknis. Saya sedang berada di Jerman dan dua narasumber kita ada Kak Nita dan Kak Ferianto. Kak Feri, oke. Ini sudah terhubung nih, semoga tidak ada kendala teknis, sahabat Wanita. Ada Kak Nita, sedang di Jogja, Kak Nita? Ya, saya sedang di Jogja hari ini. Dan Kak Feri sedang ada di Jakarta. Ya, halo, selamat sore, selamat pagi teman-teman di sana. Ya, selamat pagi untuk sahabat Ruanita yang ada di Eropa, atau selamat siang menjelang sore untuk sahabat Ruanita di Indonesia begitu ya. Kondisi cuaca baik semuanya? Di sini juga bagus ya di Jerman? Kalau di Jakarta sejauh ini cerah ya. Kemarin-kemarin sudah mulai turun hujan, tapi sekarang cuacanya lagi baik. Oke, ya, baik. Dari Jogja juga? Di Jogja sekarang sedang mendung nih, Kak. Oke. Oke, baik. Sahabat Ruanita, kita langsung ke pertanyaan pokoknya saja. Jadi ada 3 segmen. Yang pertama, apa itu Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan mengapa dilakukan 16 hari? Jadi nggak hanya 1 hari kita peringati, tapi 16 hari. Lalu yang kedua, mengapa melakukan kampanye dalam bentuk seni kolase, dan yang ketiga sebagai penutup, apa harapan dan pesan dari ICU antara Ruanita Indonesia dengan Komnas Perempuan Indonesia. Oke, kita langsung saja. Saya langsung ke pertanyaan pokok dengan Kak Feri. Dari Ruanita Indonesia, pertama-tama kami mau mengucapkan selamat hari ulang tahun perak ke-25 tahun untuk Komnas Perempuan dari sahabat Ruanita dan dari saya begitu ya. Selamat ulang tahun untuk Komnas Perempuan. Semoga semakin sukses untuk menjalankan program-programnya begitu, Kak Feri. Terima kasih.
Oke, kita langsung pertanyaannya adalah kami senang bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk menggelar ICU kali ini dan Kak Peri bisa menjelaskan apa sih sebenarnya Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ini dan apa yang melatar belakangi peringatan ini. Silakan Kak. Ya, jadi seluruh dunia pada tanggal 25 Desember sampai dengan 10 Desember itu, saya ulangi sekali lagi, tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember itu memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kalau mau dilihat dari sejarahnya, sesungguhnya kita tahu bahwa pernah terjadi pada tahun 1960 persisnya di Republik Dominika. Waktu itu ada dua perempuan aktivis, mereka bersaudara menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan oleh pemimpin atau rezim yang otoriter pada saat itu. Dan perjuangan mereka itu kemudian diangkat dalam sidang umum PBB dan kemudian dijadikan sebagai latar belakang sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, kegiatan ini dilakukan selama 16 hari plus. Mengapa disebut 16 hari plus? Itu menunjukkan bahwa pada tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sementara pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi itu merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan di dalam rentang waktu 16 hari ini, hari tersebut itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diperingati. Misalnya pada tanggal 29 November itu diperingati sebagai Perempuan Pembela HAM, Hari Perempuan Pembela HAM, kemudian 1 Desember juga ada Hari AIDS, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rentang itu. Dalam konteks Indonesia, mengapa kita kemudian menyebutnya kampanye 16 hari plus? Karena kampanye itu tidak terbatas diselenggarakan dalam rentang waktu 16 hari, dari 25 November sampai dengan 10 Desember. Tapi kita tahu juga di Indonesia, pada tanggal 22 Desember itu kan diperingati sebagai Hari Ibu. Kalaupun kalau kita menilik sejarahnya, Hari Ibu sesungguhnya merupakan Hari Perempuan Indonesia. Nah, kampanye 16 hari boleh kemudian kita selenggarakan sampai pada Hari Perempuan Indonesia tersebut. Karena kita tahu bahwa perempuan-perempuan Indonesia, baik dia sebagai ibu ataupun orang dewasa dan lain segala macam, itu kan rentan menjadi korban kekerasan. Sehingga momentum itu sangat baik digunakan untuk mengkampanyekan bahwa kita menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Karena itu kemudian disebut dengan kampanye 16 hari plus. Jadi tidak terbatas pada 16 hari. Nah, di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi lembaga yang menginisiatifi dan memimpin kampanye itu sejak tahun 2001, dan hampir setiap tahunnya lebih dari 200-an kegiatan diselenggarakan di Indonesia untuk mendorong sekali lagi agar semakin banyak pihak terlibat di dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Oke Kak, menarik sekali ya. Ini temanya di tahun ini apa Kak yang diangkat sama Komnas Perempuan? Ya, jadi Komnas Perempuan bersama dengan jaringannya itu menyepakati tema pada tahun ini adalah kenali hukumnya, lindungi korban. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena dalam konteks Indonesia kita tahu bahwa sudah ada beberapa undang-undang yang melindungi perempuan. Sebutlah misalnya sejak tahun 2004 kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terbaru pada tahun 2022 kemarin kita memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Juga ada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Banyak sekali, lumayan misalnya ada undang-undangnya. Termasuk misalnya pada tahun 84 kita telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Nah, tetapi persoalannya adalah dari seluruh undang-undang ini yang sudah cukup tersedia gitu, itu belum menjamin ada perlindungan terhadap perempuan. Ketika misalnya ada perempuan korban KDRT, kita tahu bahwa aparat penegak hukum ataupun masyarakat belum menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan-perempuan korban KDRT.
Apalagi sekarang misalnya ketika kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang itu diperjuangkan berpuluh tahun, tetapi kita menemukan fakta bahwa belum semua aparat penegak hukum menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di dalam menangani perkara-perkara kekerasan seksual. Dan ini saya pikir menjadi sebuah ironi, karena itu kemudian kita mengangkat tema itu, kenali hukumnya, lindungi korban. Kita ingin mengingatkan aparat penegak hukum, pemerintah, untuk mengetahui berbagai peraturan yang terkait dengan perlindungan perempuan, dan pada saat yang sama, kita ingin mengingatkan para pihak untuk menjalankan mandatnya sesuai dengan peraturan-peraturan itu untuk melindungi, mencegah, dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu pesan utama yang mau kita sampaikan di tahun 2023 ini. Betul, betul. Ya, jadi memang ini adalah sebenarnya sudah ada perangkat hukumnya ya, tetapi implementasi dan pelaksanaannya itu belum 100% dapat dilaksanakan dari seluruh elemen masyarakat maupun penegak hukum begitu ya, Pak? Oke, dan termasuk juga KDRT juga, kalau sahabat Ruanita bisa menyimak di konten-kontennya Ruanita, itu bisa melihat bahwa terjadi juga di luar negeri, di berbagai negara, dan kami memang mengangkat korbannya atau penyintasnya adalah warga negara Indonesia, dalam arti bahwa memang ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tapi juga dalam lintas negara begitu. Dan mungkin satu lagi nih Kak Ferry, catatan, karena kami juga membahas mungkin gitu ya, ke depan juga tadi konvensional CEDAW itu sudah disebutkan, tetapi mungkin satu konvensional Istanbul mungkin ya, yang KDRT itu juga mungkin masih nanti kita obrolin lebih dalam secara internal. Tetapi kita langsung saja dengan fokus mengenai kerjasama antara Ruanita Indonesia dengan Komnas Perempuan. Nah, saya coba ngobrol dengan Kak Nita. Bisa nggak Kakak menceritakan apa sih yang melatar belakangi program ICU ketiga ini ya, tahun 2023, kerjasama dengan Komnas, tapi dalam bentuknya seni kolase, begitu Kak, silahkan. Iya. Oke, sebenarnya latar belakangnya adalah tadi balik lagi ya, masih banyak kekerasan terhadap perempuan jadi di mana-mana begitu ya, tidak cuma di Indonesia, tapi juga perempuan Indonesia yang berada di luar negeri juga rentan terhadap kekerasan tersebut begitu. Berangkat dari situ kita mengadakan diskusi waktu itu, kunjungan gitu ya, audiensi ke Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi yang menangani perlindungan dan juga expert dalam bidang perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia. Nah, kita juga mau menginspirasikan itu ya, apa yang terjadi juga terhadap orang-orang atau perempuan Indonesia di luar negeri gitu. Nah, pada saat itu hasil dari diskusi kita sebagai tindak lanjutnya, kita bekerja sama begitu dalam rangka kampanye Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan ini selama 16 hari plus ini begitu. Nah, kemudian kampanye tahun ini kita memilih kampanye melalui seni kolase begitu ya, karena seperti yang sudah kita tahu bahwa Wanita selalu mengadakan kampanye begitu ya, 16 hari dimulai dari tahun 2021. Kampanye waktu itu melalui surat terbuka. Kemudian di tahun 2002 kampanye melalui cerita sahabat begitu ya, cerita sahabat mengenai KDRT. Nah, kali ini kita mengangkat tema merdeka dari kekerasan begitu. Nah, tetapi kita juga memberikan alternatif begitu ya, tidak hanya dengan media secara tertulis, tetapi dengan media visual gitu, berbentuk seni kolase, sehingga bisa menampung aspirasi sahabat wanita yang lain juga yang mungkin tidak nyaman atau belum bisa mengungkapkan dengan bebas melalui tulisan begitu ya, aspirasi gitu kan. Oke, jadi ini merupakan workshop ini atau kampanye antara Ruanita Indonesia dengan Komnas adalah tindak lanjut dari audiensi yang pernah dilakukan tim Ruanita Indonesia ke Komnas begitu ya, beberapa bulan yang lalu. Oke, terima kasih Kak Nita. Iya, betul. Oke, tadi sahabat Ruanita sudah mendengar ya, ada inisiatif kampanye 16 hari antara Komnas Perempuan Indonesia dan juga Ruanita Indonesia dalam bentuk seni kolase. Nah, pertanyaannya nih Kak Ferry ya, mungkin ada berbagai bentuk kampanye lainnya atau program lainnya selama 16 hari yang dilakukan oleh Komnas. Tadi saya sudah mendengar sedikit, kira-kira dari runtutannya kalau Kak Ferry bisa memberikan program besaran, kira-kira apa aja Kak selama 16 hari ini?
16 hari plus, betul. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang kita lakukan ya bersama dengan jaringan-jaringan kita di seluruh Indonesia. Misalnya kita menggunakan momentum kampanye 16 hari ini bertemu dengan aparat penegak hukum. Bersama dengan aparat penegak hukum kita mendiskusikan bagaimana pengalaman mereka melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menggunakan peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi itu, termasuk juga mendorong memotivasi aparat penegak hukum untuk memiliki perspektif korban dan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, termasuk kalau belum ada perangkatnya, itu kita dorong supaya mereka memiliki perangkat itu. Nah, kemudian kita juga bertemu dengan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah, kita mencoba mengingatkan mereka apa yang menjadi mandat pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang ada. Misalnya, pemerintah daerah itu wajib untuk menyelenggarakan, memfasilitasi adanya unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Banyak sekali kemudian ketika pertemuan-pertemuan kita dengan pemerintah daerah, mereka menjadi terinspirasi untuk membentuk UPTD-nya. Termasuk juga mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan. Pemerintah daerah banyak yang dia kemudian berinisiatif untuk menerbitkan perda ataupun misalnya SK gubernur atau SK bupati terkait dengan perlindungan perempuan khususnya dari tindak kekerasan seksual. Juga mendorong mereka untuk mengalokasikan anggaran di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Temuan kami banyak sekali pemerintah daerah merasa bahwa isu perempuan itu dianggap tidak penting dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan infrastruktur misalnya. Nah, ini kemudian kami mencoba memberikan pemahaman kepada mereka bahwa isu perempuan sesungguhnya kan itu isu kehidupan ya, isu kemanusiaan yang kalau dia kemudian tidak tidak diperhatikan itu bisa berbahaya, meresikokan pada generasi-generasi yang akan datang. Jadi kita memotivasi itu. Kemudian kita juga banyak mengajak korporat-korporat untuk melakukan kampanye bersama. Misalnya kami pernah mengajak BUMN, kemudian juga mengajak perusahaan-perusahaan swasta untuk menyelenggarakan kampanye tentang anti kekerasan terhadap perempuan. PR kita adalah bahwa ketika kita bicara tentang merdeka dari kekerasan, perlu ada mekanisme atau peraturan-peraturan yang menciptakan ruang aman bagi perempuan dari tindak kekerasan seksual. Dan itu pernah kita dorong, misalnya dengan PT Kereta Api. Transportasi publik kan menjadi salah satu arena yang sering menjadi tempat perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kami membahas, mendiskusikan bagaimana transportasi publik memiliki mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Dan itu kemudian direspon oleh pengelola transportasi publik. Mereka membuat kampanye-kampanye tentang anti pelecehan seksual di kereta, termasuk juga memberikan warning kalau misalnya ada peristiwa atau kekerasan seksual terjadi, mereka bisa ngapain, mereka bisa menghubungi apa, itu cukup efektif gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa lewat kampanye 16 hari ini, dia mendorong munculnya kebijakan-kebijakan untuk perlindungan terhadap perempuan, munculnya dorongan publik ataupun kontribusi private sektor di dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Di saat yang sama, dia berkontribusi untuk membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena sekali lagi, ini perlu kerja bersama. Karena itu kami selalu menggunakan hashtag gerak bersama untuk menangani dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu yang kita lakukan. Banyak sekali nanti tanggal 24 November kami akan menyelenggarakan press conference. Di sana nanti masyarakat bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang diselenggarakan. Termasuk juga dengan cara-cara anak muda ya, kami akan menyelenggarakan konser musik misalnya, bekerja sama dengan mitra-mitra kita. Di Jakarta kita menggunakan Car Free Day untuk kampanye tentang kekerasan terhadap perempuan, bekerja sama dengan pemerintah, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk misalnya dengan Ruanita seperti yang disampaikan tadi ya. Dengan Ruanita kita membuat soal tentang kolase, diskusi live IG, dan kampanye-kampanye online lainnya. Saya pikir ini salah satu langkah baik yang mesti kita selenggarakan setiap tahun.
Betul, betul. Baik, terima kasih Kak Ferry. Ya, jadi semoga ini adalah salah satu inisiasi awal atau program inisiasi yang bisa ditindaklanjuti ke depan supaya suara dari teman-teman perempuan yang ada di luar negeri gitu ya bisa bisa didengar gitu ya, terutama apabila mereka rentan ya terhadap kekerasan dan juga kekerasan seksual. Dan saya sepakat dengan poin bahwa kampanye 16 hari ini bisa menjadi gerakan global ya, solidaritas untuk membangun gerak bersama baik itu yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri gitu ya, di luar Indonesia. Nah, sebagai informasi sahabat Ruanita di Ruanita Indonesia sendiri sekarang yang ada di Jerman, kami juga mendapatkan undangan gitu ya di apa namanya kampanye Orange mereka menyebutnya, dan kami juga diundang untuk mengetahui bagaimana mereka membangun ruang aman karena di sini kami punya Frauen House atau safe house atau rumah aman yang memang diinisiasi oleh pemerintah setempat untuk membuat ruang aman untuk perempuan-perempuan yang rentan dengan kekerasan. Nah, mungkin nanti dengan adanya kerjasama antara wanita dengan Komnas, kita bisa merekomendasikan apa yang baik dan apa yang mungkin bisa dilakukan ke depan begitu ya untuk menjadi gerak bersama tadi. Baik, nih ke Kak Nita nih, karena saya melihat nih Kak, apa kampanye seni kolase ini begitu menarik karena apa menyuarakan gitu ya, menyuarakan atau menginspirasi dengan seni gitu ya. Nah, seberapa antusias nih peserta yang mengikuti workshop ini dari pengamatan kakak? Oke, seberapa antusias? Sebenarnya antusias sekali ya kak ya. Dari sudah mulai terlihat dari pendaftaran sendiri begitu ya. Karena kita memang membatasi untuk peserta begitu untuk 30 peserta saja. Dan pada saat pendaftaran itu sudah melebihi kapasitas yang kita buka begitu ya. So dari pendaftaran saja sudah terlihat. Kemudian juga selama workshop kita adakan 2 kali, 2 hari begitu ya, tanggal 4 dan tanggal 11 November kemarin. Dalam workshop tersebut juga terlihat antusiasme peserta dengan saling bertanya begitu ya. Ada sesi tanya jawab dengan pengajarnya. Kebetulan salah satu sahabat wanita juga sebagai pengajar begitu ya di workshop kali ini. Para peserta juga mendiskusikan gitu ya, mengkonsultasikan prosesnya seperti apa, yang baik bagaimana cara menempelkan dan sebagainya begitu ya, dan juga pada saat sharing kak. Jadi sharing mengapa membuat karya yang seperti ini begitu. Ternyata banyak juga yang bisa digali di situ. Mereka sangat antusias sekali. Dan bahkan sampai pengiriman pun ada yang mengirimkan lebih dari 1 karya kak. Waduh, Saking keren banget ya. asiknya gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kadang kita tidak bisa mengungkapkannya secara lisan gitu ya, Ya, atau tulisan, tapi mungkin dengan karya kolase ini kita mampu menyuarakan keprihatinan gitu ya, atau ya. inspirasi kita dan suara kita. Oke, terima Ya. kasih Kak. Nah, sebelum ke segmen yang ketiga nih Kak Ferry, ini kan judul kolasenya atau workshopnya adalah Merdeka dari Kekerasan, dan Komnas Perempuan, salah satu komisionernya juga hadir, memberikan pengantar 10 menit di workshop hari pertama. Sedikit aja Kak Ferry, kira-kira apa sih maksudnya merdeka dari kekerasan gitu? Dan apa harapannya terhadap peserta gitu dengan membuat kolase? Iya, jadi kalau kita bicara tentang merdeka dari kekerasan, itu bisa kita lihat misalnya dari beberapa indikator bahwa setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, memiliki rasa aman. Dia merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas dimanapun. Dan kemudian mereka merasa terlindungi dalam melakukan aktivitasnya gitu. Atau ketika misalnya terjadi insiden kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap perempuan, dia tahu dia mendapatkan perlindungan, dia tahu bahwa apa yang dia alami itu akan ditangani, sehingga kemudian dia terlindungi. Karena itu kemudian kita membutuhkan kebijakan maupun infrastruktur pendukung untuk mendukung merdeka dari kekerasan itu. Karena itu kemudian di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada tahun yang lalu, itu memiliki elemen-elemen yang sangat baik, yang secara komprehensif menunjukkan kita merdeka dari tindak kekerasan seksual. Misalnya dia punya elemen pencegahan, dia mengenali
berbagai bentuk kekerasan seksual, di mana sebelum ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu hanya dikenali perkosaan ataupun pencabulan. Tapi sekarang paling tidak ada 9 bentuk kekerasan seksual di luar kekerasan seksual yang sudah diatur di dalam KUH pidana kita, gitu. Artinya dia lebih komprehensif. Kemudian juga di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dikenali juga misalnya ada terobosan terkait dengan pemulihan korban, terkait dengan misalnya hukum acara pidananya. Kalau dulu ketika ada kekerasan seksual, sering sekali aparat penegak hukum yang menerima pengaduan dari korban itu menanyakan apakah ada saksi yang melihat gitu. Sehingga kalau tidak ada saksi, tidak ada alat bukti, seakan-akan kasus itu tidak ditanganin gitu. Tetapi di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu tidak diperbolehkan. Termasuk dulu misalnya korban yang melapor itu bisa dituduh bahwa dia melakukan pencemaran nama baik sehingga dia rentan dikriminalisasi. Nah, di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu tidak diperbolehkan. Dan ada aspek-aspek lain. Itu yang kemudian kita sebut dengan merdeka dari tindak kekerasan. Karena itu sekali lagi ketika kita mengkampanyekan merdeka dari tindak kekerasan, maka secara mekanisme, secara instrumen yang ada, perempuan bisa lebih baik dalam melakukan aktivitas. Karena kita tahu bahwa tindak kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, baik di ruang publik maupun di ruang domestik. Karena itu sekali lagi seluruh arena ini kita dorong agar memberikan rasa aman terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Baik, ya ini jadi memang sudah dijelaskan bahwa melalui kampanye ini menjadi solidaritas global yang bisa menyuarakan anti kekerasan melalui berbagai saluran begitu ya, termasuk juga platform digital kita memanfaatkan karena memang wanita memang lebih terhubung pada dunia digital gitu sehingga bisa terhubung dengan sahabat wanita dimanapun di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia sebagai jembatan kolaborasi, betul. Nah, terakhir nih Kak, kita masuk ke segmen yang ketiga. Sebelum ke Mbak Nita sebagai koordinator proyek, saya mau bertanya kira-kira dari Kak Ferry, apa sih harapan dari Komnas Perempuan gitu ya dengan adanya kampanye 16 hari bersama dengan Wanita Indonesia untuk membuat gerakan global ini gitu ya, dan mungkin ada wacana untuk ke depan berikutnya kita program bersama dan sebagainya. Kira-kira Kak Ferry bisa menjelaskan apa harapannya? Ya, kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan itu bisa terjadi dimanapun. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Karena itu, kami sangat mengapresiasi dengan adanya kehadiran wanita yang itu bisa menjadi support group terhadap perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi korban dimanapun. Karena itu, kami melalui acara kita sore hari ini ingin menghimbau yang pertama adalah untuk perempuan-perempuan Indonesia dimanapun. Ketika kalian misalnya menjadi korban kekerasan, jangan ragu untuk mencari support group atau support person untuk mendapatkan dukungan. Bisa misalnya lewat platform Wanita atau platform lain yang ada di dunia digital gitu. Kemudian kami juga menghimbau agar setiap perempuan Indonesia, khususnya yang tinggal di luar negeri, itu bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga layanan atau lembaga-lembaga HAM yang dia bisa memberikan dukungan ketika kita menjadi korban. Karena sekali lagi dengan adanya dukungan dari orang di luar kita, itu akan membuat kita lebih mudah untuk menghadapi situasi-situasi kekerasan, bahkan bisa membantu kita mendapatkan perlindungan dan keadilan. Karena itu sangat penting sekali untuk mengidentifikasi itu. Kemudian yang ketiga, kami juga menghimbau ketika misalnya ada perempuan korban kekerasan, teman-teman yang mengetahuinya itu menjadi kelompok pendukung. Selama ini kita tahu bahwa sering sekali ketika ada perempuan menjadi korban kekerasan, publik gampang sekali menghakimi, menyalahkan korban, sehingga kemudian korban mengalami reviktimisasi. Kalau misalnya reviktimisasi tidak dilakukan dan kemudian publik memberikan dukungan, itu sudah sangat membantu bagi korban. Korban merasa bahwa dia tidak sendirian, dia bisa berjuang untuk itu. Karena selama ini banyak sekali korban, dia menjadi bungkam karena merasa dia akan disalahkan publik, tidak mendapatkan support group, sehingga
dia merasakan, menahankan sendiri penderitaan akibat dari kekerasan itu. Dan itu bisa sangat merisikokan korban untuk kekerasan berulang atau dampak yang lebih buruk terhadap korban. Karena itu dukungan dari publik menjadi sangat penting. Dan kami berharap bahwa KBRI di seluruh dunia itu juga menjadi support group. Sebagai perwakilan Indonesia di negara-negara, semua KBRI itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya perempuan-perempuan Indonesia yang memiliki kerentanan khusus menjadi korban kekerasan, baik dari orang-orang warga negara di mana mereka tinggal, ataupun termasuk warga negara Indonesia yang juga tinggal di negara tersebut. Itu sama-sama punya potensi sebagai pelaku dan mengorbankan perempuan-perempuan Indonesia. Sekali lagi kami berharap bahwa isu kekerasan terhadap perempuan adalah isu kita bersama, karena ini terkait dengan isu kemanusiaan, maka peran semua orang, laki-laki dan perempuan, warga negara Indonesia maupun warga dunia, sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mencegah, menangani, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oke, baik. Ini sangat menarik, Kak, karena memang ada satu pesan yang terakhir yang saya catat juga mengenai pentingnya juga dari keterlibatan KBRI dan KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk bisa membantu bersama-sama kita menangani kalau misalnya ada laporan kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia, begitu ya, di luar negeri. Dan mungkin juga sahabat wanita, kami punya program konseling online ya. Kenapa online? Karena kami nggak mungkin mendatangi atau datang ke sahabat wanita. Jadi silahkan menghubungi kami gitu ya di DM, atau silahkan kami punya berbagai kontak sosial media. Kalau misalnya punya permasalahan apa yang terjadi, jangan khawatir, kami memang berinisiatif untuk menjadi social support system untuk sahabat wanita atau sahabat perempuan yang ada di luar negeri, begitu. Nah, terakhir nih, kita sudah hampir 30 menit untuk sudah lebih dari 30 menit, Kak Nita ya. Kira-kira apa sih pesan dari Kak Nita sendiri sebagai koordinator program ICU ini ke sahabat wanita melalui program ICU di tahun 2023 ini? Oke, sebenarnya harapan saya hampir mirip ya. Semoga program ICU ini dapat menjadi wadah begitu ya bagi sahabat wanita dimanapun berada, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun itu gitu ya, untuk menyampaikan aspirasinya mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta dalam memberikan edukasi publik begitu ya, awareness bahwa terdapat berbagai macam kekerasan yang masih terjadi begitu terhadap perempuan. Dan bagi para sahabat wanita yang juga sebagai penyintas maupun yang masih berada dalam lingkungan kekerasan begitu ya, kami ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendiri begitu. Percayalah, masih ada harapan dan juga jalan keluar begitu ya. Salah satu contohnya bisa dengan menghubungi kami, menghubungi kita begitu ya, atau dengan menghubungi tadi seperti yang telah disampaikan Pak Ferry, supporting group gitu. Boleh dihubungin begitu, karena kalian tidak sendiri begitu. Oke, sahabat wanita, kalau sahabat wanita ada permasalahan, terutama permasalahan kekerasan, juga silakan menghubungi di website. Kami punya formulir untuk melaporkan kalau ada tindak kekerasan. Sampai sejauh ini kami hanya bisa menyediakan itu. Selain sahabat wanita juga bisa DM kalau ada permasalahan kekerasan yang dialami atau ditemui dari orang-orang terdekat sahabat wanita lainnya yang ada di luar Indonesia begitu ya. Dan jangan khawatir, kami juga bisa membantu untuk kalau misalnya kesulitan bahasa gitu ya, atau menghubungi instansi terkait yang ada di lokasi negara sahabat wanita itu sendiri. Oke, ini sudah 30 menit. Sebelum menutup diskusi, mungkin sahabat wanita penasaran seperti apa sih karya kolase gitu kan. Nanti akan ditayangkan setiap dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Nah, ini saya akan tunjukkan satu, Kak Ferry dan Kak Anita mungkin bisa melihat ini salah satunya. Ya, ini adalah karyanya Kak Mia Olivia. Halo Kak Mia Olivia. Dia menulis dengan tema lari dan merdekalah, begitu ya, lari dan merdekalah. Saya baca sedikit aja gitu ya deskripsi karyanya. Kemerdekaan untukku adalah keberanian untuk kita lari, kabur,
berpisah, melepaskan diri dari semua penjara-penjara tak berbentuk yang dibangun oleh pola pikir patriarki. Bukan hanya secara fisik, tetapi yang lebih utama secara pikiran. Karena kalau kita tidak bisa memerdekakan pola pikir kita, sejauh apapun kita melarikan diri, penjara itu akan tetap mengikuti. Oke, ini dari Kak Mia Olivia. Nanti silahkan nantikan ada karya kolase dari proyek bersama Ruanita dengan Komnas Perempuan Indonesia, dan juga melalui diskusi IG Live ini semoga semakin menginformasikan untuk sahabat Ruanita untuk jangan takut dimanapun kalian berada, untuk bisa menghubungi layanan sosial support group atau layanan KBRI KJRI kalau sahabat wanita mendapat permasalahan begitu. Terima kasih untuk Kak Ferry yang sudah bersedia berbagi informasi dan berbagi pengetahuan dalam mengatasi permasalahan di Indonesia begitu, dan juga Anita yang sudah mengelola program ICU di tahun ini. Terima kasih juga untuk sahabat wanita yang menyaksikan dimanapun sahabat wanita berada. Sampai jumpa dengan diskusi IG Live episode Desember dalam tema parenting. Dan terima kasih, sampai jumpa sahabat wanita. Terima kasih Kak Ferry, terima kasih Kanita. Salam dari Jerman. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai Bye-bye. bertemu. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih.